Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi. Menurut KUHD pasal 246 disebutkan bahwa asuransi pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Nah, adapun pengertian asuransi lainnya yaitu merupakan suatu pelimpahan resiko dari pihak pertama ke pihak lain. Nah, dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan-aturan hukum dan berlakunya prinsip-prinsip serta ajaran yang secara universal yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lainnya. Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutupi atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian. Elemen dalam asuransi terdapat 3. Yang pertama itu premi, merupakan kewajiban yang dibayar pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Penyediaan layanan asuransi sebagai jasa pengalihan resiko. Pembayaran premi ini wajib dilunasi oleh pihak tertanggung untuk dapat menggunakan manfaat asuransi saat diperolehkan. Yang kedua itu polis asuransi, merupakan dokumen legal yang menjadi dasar hukum hubungan antara pihak tertanggung, yaitu nasabah, dan pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi. Polis bertindak sebagai dasar untuk membayar biaya ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan yang dialami pihak tertanggung. Polis dibuat berdasarkan kesepakatan dan harus dibuat secara tertulis. Nah, klaim asuransi merupakan permohonan resmi yang diajukan nasabah terhadap perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangannya berdasarkan ketentuan polis asuransi. Sebelum melakukan pembayaran tersebut, pihak perusahaan asuransi akan memeriksa validitas klaim terlebih dahulu. Lalu jenis-jenis asuransi itu terdapat 4. Yang pertama itu asuransi kesehatan, memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan, perawatan bagi pihak tertanggung. Jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit, jenis asuransi ini banyak diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat seorang bekerja. Yang kedua itu asuransi jiwa. Nah, ini menanggung atas kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Ketika pihak tertanggung meninggal dunia, pemegang polis akan menerima uang pertanggungan dari asuransi jiwa. Yang ketiga itu asuransi pendidikan. Nah, dapat dikatakan sebagai tabungan untuk masa depan demi menjamin pendidikan anak dari pemegang polis, yaitu pihak tertanggung. Asuransi ini menjadi populer karena semakin tingginya biaya pendidikan dari tahun ke tahun sehingga tidak jarang orang tua yang kini memiliki asuransi pendidikan. Yang terakhir itu asuransi umum. Nah, ini perlindungan terhadap resiko, kerugian dan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis, itu nasabah kan. Nah, salah satu asuransi umum yang terkenal ada asuransi kendaraan bermotor. Nah, jaminan asuransi jenis ini banyak bersifat jangka pendek. Nah, adapun manfaat asuransi secara umum. Yang pertama itu alat pengalihan resiko. Itu asuransi dapat mengalihkan resiko finansial yang kamu punya. Dengan asuransi kamu bisa mengalihkan beban resiko finansial yang ada. Contohnya dengan asuransi kesehatan, kamu tidak perlu membayar keseluruhan atau biaya tagihan rumah sakit bila jatuh sakit. Nah, resiko tersebut dialihkan atau ditanggung oleh perusahaan asuransi. Lalu yang kedua itu meminimalisir kerugian. Nah,
karena sebagian atau keseluruhan resiko sudah dialihkan ke perusahaan asuransi. Kamu tidak bisa meminimalisir kerugian yang ada. Kamu tidak perlu berhutang demi menutupi resiko finansial. Nah, apa itu lalu atau mengambil dana dari dana darurat yang sudah kamu punya. Uang itu bisa kamu pakai untuk hal lain, misalnya ditabung dan diinvestasikan. Yang ketiga ini nih memberikan keamanan untuk masa depan. Nah, dengan adanya asuransi ini setidaknya keuangan kamu akan lebih stabil. Nah, selain itu, jika kamu sudah tahu bahwa resiko yang ada dalam hidup bisa dialihkan, kamu pun akan merasa lebih percaya diri secara keuangan. Hal ini juga dapat membuat kamu merasa lebih berani untuk berinvestasi atau memulai suatu bisnis. Apa sih bentuk-bentuk resiko itu? Nah, bentuk-bentuk resiko ini nih, yang pertama ada resiko murni. Ya, resiko murni ini resiko yang diakibatkan hanya ada dua macam, yaitu rugi atau break even. Contohnya pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Yang kedua itu resiko spekulatif, adalah resiko yang diakibatkan ada tiga macam, yaitu rugi, untung, atau break even. Nah, contohnya itu judi. Yang ketiga itu resiko partikular, adalah resiko yang berasal dari individu dan dampak lokal. Contohnya itu pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan kapal kadas maksudnya. Nah, sedangkan resiko fundamental adalah resiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas. Contohnya angin, topan, gempa bumi, dan banjir. Apa semua resiko dapat diasuransikan? Tidak semua resiko asuransi dapat diasuransikan. Nah, apa aja sih resiko asuransi yang dapat diasuransikan itu? Nah, resiko yang dapat diasuransikan itu resiko yang dapat diukur dengan uang, resiko homogen, resiko yang sama dan cukup banyak dijamin oleh asuransi. Resiko murni, resiko ini tidak mendatangkan keuntungan. Resiko partikular, yaitu resiko dari sumber individu, resiko yang terjadi secara tiba-tiba. Perusahaan uncertainable insured, tertanggung, memiliki kepentingan atas objek pertanggungan, dan resiko yang tidak bertentangan dengan hukum. Keuntungan membeli jasa asuransi, mengurangi ketidakpastian resiko. Yang kedua, kepastian adanya proteksi asuransi. Yang ketiga, mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian. 4, memperoleh masukan berupa informasi dan saran mengenai cara mengurangi atau meminimalisasi resiko. Yang kelima itu menjamin ketenangan untuk berusaha atau bekerja. Ini asuransi fast tabungan. Yang pertama itu asuransi jiwa. Nah, di sini asuransi besarnya uang yang akan diterima dapat ditentukan sendiri oleh pemegang polis saat berjanji dibuat. Nah, sedangkan di tabungan ini besar uang yang diterima tergantung kemauan si penabung. Yang lalu ada yang unsur keharusan untuk membayar premi secara teratur. Ya, jika tabungan itu tidak ada unsur kemauan, yaitu bersifat sukarela, jadi kapan saja ingin menabung itu bisa saja. Lalu di asuransi jiwa ini besarnya premi yang harus dibayar sudah ditetapkan sesuai perhitungan. Di tabungan ini besar uang yang ditabung tiap kali menabung tidak selalu tetap. Nah, yang keempat ini terdapat unsur proteksi finansial, yaitu jaminan terima uang yang pasti sesuai perjanjian. Kalau di tabungannya tidak terdapat fungsi proteksi terhadap resiko. Yang kelima ini saat meninggal dunia, jumlah uang yang diterima pasti
meski baru membayar premi yang kecil. Kok tabungan ini besarnya uang yang diterima tertanggung jumlah tabungan ditambah bunga. Yang di asuransi jiwa ini yang keenam bersifat kolektif. Yang di tabungan itu bersifat individual dan bebas. Adapun prinsip asuransi. Yang pertama itu kepentingan untuk diasuransikan. Nah, ini nih yaitu seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang dapat diasuransikan. Nah, apabila suatu saat terjadi musibah atau masalah yang mengakibatkan objek yang bersangkutan menjadi rusak, maka pihak yang mengasuransikan akan mendapatkan ganti rugi finansial. Contohnya hubungan keluarga seperti suami, istri, anak, ayah, atau ibu. Hubungan bisnis itu seperti kreditur dengan debitur, perusahaan dengan orang penting di perusahaan. Itikat baik itu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material mengenai suatu yang diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya seseorang penanggung harus dengan jujur dan terbuka menerangkan secara jelas serta benar atas segala sesuatu tentang objek yang diasuransikan. Yang ketiga itu kasus prosikmal. Suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian adalah sebuah rangkaian kejadian. Ketentuan klaim dalam prinsip asuransi ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama yang kali harus dan akan dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus dan mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Dari pertimbangan tersebut baru dapat ditentukan berapa jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis. Yang keempat itu ganti rugi. Suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial, yaitu dalam upaya menetapkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278. Asuransi indemnity ini juga memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa pihak perusahaan asuransi tidak berhak memberikan ganti rugi lebih besar atau lebih tinggi dari kondisi keuangan klien atas kerugian yang dideritanya. Contohnya itu jika terjadi musibah sakit, maka perusahaan asuransi akan membayarkan atau biaya rumah sakit sesuai dengan tagihan yang telah dibayarkan. Lalu yang kelima itu tuh pengalihan hak atau perwakilan, yaitu pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Yang terakhir itu kontribusi, yaitu bila pihak tertanggung menguasai suatu objek dan beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada apa yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Contohnya itu jika tertanggung mengasuransi satu unit berseisi kendaraan dari total nilai 200 juta ke 3 perusahaan. Yang perusahaan pertama itu perusahaan A 200 juta, perusahaan B itu 100 juta, dan perusahaan C itu 100 juta. Maka jika terjadi kecelakaan atau hal lain yang dapat membuat kendaraan tersebut rusak atau hancur, maka jumlah total ganti rugi yang akan didapatkan sang tertanggung menurut prinsip asuransi ini adalah
perusahaan A itu 200 juta dibagi 400 juta dikali 200 juta sama dengan 100 juta. Di perusahaan B ini 100 juta dibagi 400 juta dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Di perusahaan C ini 100 juta dibagi 400 juta dikali 200 sama dengan 50 juta. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.